Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Serdadu Travel, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang berbicara. Dengan popor naras kita satukan Indonesia. Oke, terima kasih dengan Kang Arif di sini. Kita ketemu lagi. Bagaimana kabar kalian? Saya harapkan baik-baik saja karena kami tim Serdadu Travel di sini juga baik-baik saja. Alhamdulillah sekali, kita banyak sekali doa yang masuk di kolom komentar ya. Di video kemarin, contohnya di video sebelum video ini, yaitu kita video reaction, yaitu kita mengomentari sebuah video, yaitu video channel-channel tentang senapan angin. Dan alhamdulillah di sana banyak respon positif. Banyak doa yang terujar di kolom komentar sehingga kami mengaminkan dan semoga itu bisa terkabul ya, amin. Karena saya yakin sekali bahwasanya doa baik akan kembali baik dan begitupun sebaliknya. Oleh karena itu sama-sama ngomong, sama-sama mendoakan, lebih baik ngomong dan berdoa secara baik juga. Oke, seperti biasa sebelum kita akan menuju ke sesi senapanologi, masih ingat ya pas senapanologi yaitu ilmu-ilmu yang mempelajari tentang senapan. Oleh karena itu, terus pantengin channel senapanologi kami karena kita juga nggak tahu, mungkin Pak Nadiem Makarim 2 atau 3 tahun lagi senapanologi masuk di UNBK ya kan, kelas 12. Nah, ini kan memungkinkan saja ya, karena saya dengan Pak Nadiem Makarim udah gini loh ya, udah plek. Tadi WA-an permasalahan UNBK itu, Pak, saya usul senapanologi dibuat UNBK karena tidak sombong ya. Pak Nadiem Makarim tuh menganggap saya seperti saudara. Kemarin saya ketemu waktu pers di Jakarta, saya bilang, Pak Nadiem, gimana kabarnya? Loh, saudara siapa? Nah, ini saya dianggap saudara dengan beliau. Ketemu yang saudara siapa? Nah, gitu ya. Alhamdulillah sekali ini, kebanggaan buat Serdadu Travel Indonesia. Garing nggak sih? Oke, sebelum kita masuk ke segmen senapanologi, saya mengumumkan bahwasanya ada komentar terbaik yang bisa membuat kita lebih fresh lagi untuk membacanya, dan juga ada komentar yang menurut saya ini bisa memotivasi komentator yang lain agar berkomentar yang baik di kolom komentar kami. Oke, saya bacakan dan saya kasih hadiah yaitu tas senapan angin. Seperti ini tasnya ya, tas kamuflase. Loh, ini kuat juga, bisa buat kuliah. Tadi sudah dicoba sama anak kuliahan dibawa ke sini. Saya sebut nama, sebut saja Bunga namanya ya. Oke, ini untuk akun yang bernama Delpinus Delpin. Delpinus Delpin ini saya kasih peredam HW100 ya. Nanti kita akan kirim melalui pengiriman Serdadu Travel. Jadi tolong untuk Mas Delpinus Delpin ini untuk mengirim alamat lengkap dan juga kode pos kepada kami. Kami tunggu ya, Mas. Saya bacakan komentarnya. Keren Mas Arif. Ya, memang keren saya dari dulu ya. Udah saya bilang juga orang udah tahu ya. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Arif dan tim Serdadu Travel memang baik. Alhamdulillah. Just semoga selalu diberikan amanah dan rezeki berlimpah. Amin. Pesan saya, fokus pada pelayanannya maka uang atau rezeki akan mengikuti. Fokus pada uang maka rezeki kurang berempati. Wah, ini quote bagus nih dari Mas Delpinus Delpin ini ya. Bayangkan, fokus pada pelayanan maka uang akan datang. Kalau kita fokus pada uang maka rezeki tidak berempati. Oh, super sekali nih. Ini saya ganti namanya Mas Mario Delpin. Ya, Mario Teguh. Garing lagi. Lanjut. Saya memang belum punya senapan PCP. Semoga nantinya saya bisa membelinya dari Serdadu Travel. Amin. Toko yang sudah jelas, dapat dipercaya dan amanah. Salam satu los dari Pulau Borneo. Terima kasih Mas Delpin Delpin dari Borneo. Nanti untuk giveaway yaitu peredam HW100 kita akan segera kirim ke alamat Mas Delpinus Delpin. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk hadiah tas. Ini ya, tas seperti ini saya berikan kepada channel atau akun yaitu channel Barokah. Ini gambarnya masjid. Mungkin juga konten dari channel Barokah ini tentang agama-agama ya mungkin ya, atau mungkin tentang syariat, sehingga namanya channel Barokah. Channel Barokah mengatakan awalnya buka di pencarian YouTube senapan PCP dan harganya ada banyak video sih yang saya puter, tapi saya tertarik sama Serdadu Travel. Terima kasih karena Kang Arif pernah ngomong cuma di sini senapan paling termurah karena banyak promo-promonya.
Sejak saat itu sampai sekarang saya sudah banyak buka channel-channel lain untuk perbandingan harga, dan sampai saat ini memang Serdadu Rifle yang paling murah. Dan bukan cuma murah saja, kemarin saya buka videonya ada pengiriman yang bermasalah dari Serdadu Rifle dan bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya bukan cuma murah tapi tanggung jawab dan amanah. Terima kasih, dan saya makin memantapkan mau beli senapan di Serdadu Rifle. Menunggu promo gilanya sembari ngumpulin duit kurang sedikit lagi. Terima kasih channel Barokah telah istilahnya telah memberikan testimoni yang baik kepada kami. Yang jelas kami juga akan selalu berusaha menjadi yang terbaik ya, karena kami yakin dengan usaha kami seperti ini juga akan membuat para sobat builder juga merasakan ya bagaimana usaha kami agar kami menjadi toko senapan angin terbaik di seluruh Nusantara. Oke, terima kasih, seperti itu. Oke, kita akan masuk ke senapanologi, yaitu segmen kita tentang membahas mimis kali ini. Kenapa kita membahas mimis lagi, Kang? Kan di video sebelumnya sudah ada. Kita bahas seperti ini karena masih banyak pertanyaan kepada WhatsApp kami ke customer service kami. Beliau tanya, Kang, kalau PCP kayak gini nih buat cocoknya mimis apa sih? Berat harus berapa grain dan lain sebagainya. Karena kami kira itu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di customer service, akhirnya kita buat segmen senapanologi khusus membahas tentang mimis pada kali ini. Nah, bagaimana sih cara memilih mimis dengan tepat dan cepat dan benar dan tanggap? Banyakan ya kayaknya. Yang penting benar dan tepat. Nah, oleh karena itu kita akan ulas sebentar lagi. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mengumumkan sedikit, kita sedang promo PCP Pegasus ya. Jadi kita sedang promo PCP Pegasus seperti ini. Nah, ini sudah menggunakan mode new coupler, yaitu menggunakan plug and play coupler ya, tinggal tancap dan langsung dipompa. Nah, ini ya. Ini stok banyak sekali, dan jika kalian ingin tanya berapa harganya ada di deskripsi dan kolom komentar. Sekali lagi, kita sedang promo PCP Pegasus OD25 single shoot. Silahkan nanti kalau pengen tahu harganya bisa di deskripsi atau ada di kolom komentar ya. Nanti saya akan ulang lagi di tengah-tengah video pengulasan mimis atau cara pemilihan mimis yang terbaik. Oke, kita akan langsung masuk ke pengolahan mimis. Oke, dalam segmen senapanologi ini kita akan membahas tentang mimis ya. Karena mimis ini sangat urgent sekali dalam acara penembakan, baik itu menembak di alam luas, di hutan ataupun di indoor atau perlombaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu ada beberapa faktor utama dalam pemilihan mimis. Oleh karena itu saya akan membahasnya. Kami membahas secara eksklusif di segmen senapanologi ini dengan judul yaitu 5 cara memilih mimis dengan tepat dan cepat. Oke, ada 5. Saya berikan poin-poinnya. Yang pertama adalah tujuan mimis tersebut. Yang kedua yaitu bentuk dari mimis. Yang ketiga adalah berat mimis. Yang keempat adalah kualitas laras. Dan yang kelima adalah harga mimis tersebut. Oke, 5 kelima ini akan kita bahas dalam segmen senapanologi berikut ini. Sebelum kita masuk ke poin yang pertama, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like, dan share pada teman-teman kalian. Dengan men-share hal-hal baik, kalian juga akan mendapatkan kebaikan dari yang Anda lakukan saat ini dan besok hari. Oke, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu tujuan. Setiap kita menembak pasti ada namanya tujuan ya. Kita nggak mungkin kan bawa senapan terus keluar rumah nggak tahu mau kemana, nembak-nembakin sembarang-barang, ya itu namanya bukan, kita nggak punya tujuan. Oleh karena itu yang pertama, tujuan kalian akan menentukan cara memilih mimis. Maksudnya apa, Kang? Tujuannya bagaimana, Kang? Maksudnya tujuan ini berkaitan, yang pertama adalah untuk apa kalian akan menembak. Biasanya yang digunakan hanya ada 2, yaitu untuk berburu dan untuk berlomba. Karena 2 kegiatan ini sama-sama menembak tapi beda jenis, beda yang akan dilakukan. Oleh karena itu kalian harus tahu dulu kalian mau berlomba atau menembak atau berburu, seperti itu. Nah, dalam berburu pun juga dikategorikan ya, ada kategori long range dan short range. Kalau long range itu kalian berburu di jarak jauh sekitar 40 meter ke atas ya, seperti burung dan lain sebagainya, itu menggunakan long range biasanya. Kalau short range biasanya di antara 0 sampai 40 meter. Biasanya untuk big game atau berburu-buruan besar ini ada di short range. Tapi kalau yang medium game atau small game
atau buruan-buruan kecil, dia menggunakan long range. Oleh karena itu, mimis yang digunakan juga akan berpengaruh pada tujuan kalian. Jadi nggak asal nembak, nggak asal harganya mahal, tapi tidak sesuai dengan tujuan, maka akan nothing atau nggak berguna sama sekali. Oleh karena itu kan harus tahu tujuannya apa. Tentukan tujuan, itu yang pertama. Yang kedua, kan harus mengetahui model-model dari mimis tersebut. Ada beberapa model mimis yang akan kami sebutkan dan juga akan kami kasih gambar biar kalian tahu untuk apa mimis tersebut. Yang pertama, mimisnya yaitu berbentuk dome atau berkepala bulat. Peluru jenis ini digunakan untuk menembak dengan jarak jauh karena bentuknya yang aerodinamis dan beratnya yang memungkinkan untuk menempuh jarak jauh dengan daya rusak yang kurang dan akurasi baik sekali. Cocok digunakan untuk berburu di tempat luas seperti sawah ataupun ketika target sudah didekati seperti hama tikus. Mimis dome merupakan peluru favorit karena dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan dengan akurasi dan jarak tembak yang bagus. Oke, untuk yang kedua, bentuknya yaitu berbentuk kepala datar. Biasanya digunakan untuk lomba menembak target karena daya rusaknya minimal dan kerusakan yang dihasilkan rapi, berbentuk bulat sempurna sehingga memudahkan penilaian. Peluru memiliki jarak tembak pendek karena bentuknya yang cenderung tidak aerodinamis, bahkan cenderung melawan angin. Oleh karena itu, seluruh jenis ini jarang digunakan untuk berburu meski akurasi lumayan. Karena kelebihan peluru ini hanya terdapat pada kerapian kerusakan pada target. Selanjutnya, bentuk yang ketiga yaitu hollow point dengan daya rusak terkuat dan cenderung menghancurkan disebabkan oleh lubang pada ujung peluru yang akan merobek daging. Sangat cocok digunakan untuk memberantas hama-hama kecil seperti tikus maupun burung kecil karena langsung akan membunuh target tanpa memberi kesempatan pada target untuk hidup semenit pun, sehingga sakit yang ditembak tidak akan lari dan mati di tempat yang sulit terjangkau. Sayangnya peluru jenis ini memiliki jarak pendek karena bentuknya yang tidak aerodinamis. Penetrasi dari peluru hollow point pun tidak begitu dalam meskipun menghancurkan, sehingga peluru cocok digunakan pada medium ataupun big game. Bentuk yang keempat yaitu jenis pointed. Peluru yang bentuknya tajam menjadikan file point yang terbaik adalah melakukan penetrasi. Peluru jenis ini dengan mudah menembus organ tubuh hingga tulang sehingga daya rusaknya cukup kuat meskipun bentuknya paling aerodinamis. Peluru jenis ini tidak memiliki jarak tempuh lebih jauh. Apa karena bentuknya yang membutuhkan sedikit bahan timah sehingga beratnya kurang mendukung untuk digunakan pada senapan bertenaga kuat maupun melawan angin. Itulah tadi poin yang kedua yaitu tentang bentuk mimis. Oleh karena itu kan harus mengetahui ya, ini mau buat apa, big game atau long range atau small game atau buat berlomba. Karena setiap peluru mempunyai kegunaan masing-masing yang akan menentukan baik buruknya tembakan kalian. Oke, itu adalah poin yang kedua yaitu bentuk peluru atau bentuk mimis. Sekarang yang ketiga yaitu berat dari mimis tersebut. Oke, untuk pilihan yang ketiga atau faktor yang ketiga yang harus kalian pertimbangkan adalah berat dari mimis tersebut. Oke, berat ini kalau dalam mimis disatukan dengan satuan GR atau grain ya, bukan gram, tapi grain. Beda ya. Grain ini mulai dari 8,0 hingga 20 grain. Jadi sangat ringnya sangat jauh sekali dari 8 hingga 20. Kita saja satu grain aja sudah mempengaruhi yang namanya fps atau feet per second. Oleh karena itu kalian kalau memilih peluru juga perhatikan yaitu berat dari mimis tersebut. Contoh ini saya memberi contoh seperti sumo. Sumo ini mempunyai 11,1 grain. Maka pada jarak-jarak tertentu mimis ini bisa digunakan dengan cara maksimal. Semakin berat dari mimis tersebut maka lebih tepat untuk yang big game atau short range seperti itu. Sedangkan untuk yang agak ringan atau di sini ada RWS Superfill ini hanya 8,4 grain. Oleh karena itu biasanya untuk long range dia menggunakan 8,4 grain ini atau Superfill. Berat dari mimis juga akan mempengaruhi bagaimana cara kalian menembak. Oke, selanjutnya adalah poin yang keempat, yaitu laras. Laras yang berkualitas sangatlah menentukan bagaimana kalian menembak. Ya, sebagus-bagus apapun mimis kalian, sebagus-bagus apapun
cara kalian memilih mimis, kalau larasnya tidak baik, maka hasil tembakan pun juga tidak akan baik. Nah, laras ini kita sudah membahas di video sebelumnya. Ada beberapa bahan yang sering digunakan oleh sobat bedilers atau sobat produsen untuk membuat laras. Ada terbuat dari kuningan dan juga ada baja, dan dua-duanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kalian belum lihat bagaimana larasnya, lihat di link di atas ya, silahkan bisa melihat nanti bagaimana kelebihan dan kekurangan laras baja dan juga laras kuningan. Nah, laras ini sangat pengaruh sekali pada arah tembakan. Dulu pertama keluar senapan api itu belum ada alur ya, kalau sekarang sudah ada beralur ya, ada alur 6, 8, 10, 12, 13 hingga alur 18. Dulu pertama keluar senapan api belum ada yang namanya alur, sehingga hanya lurus saja dulu, dan untuk mimisnya dulu berbentuk bulat, sehingga ketika ditembakkan tidak bisa mempunyai rentang atau akurasi yang jauh, dia hanya pada akurasi pendek sekitar 5 hingga 15 meter. Oleh karena itu, alur pada senapan kalian ini sangat berpengaruh pada target dan juga bidikan kalian. Itu yang keempat. Yang kelima, yang paling penting adalah tentang harga. Harga ini sangat mempengaruhi mimis yang kalian pakai. Karena apa? Kalau bahasa Jawanya rego nggawa rupa ya. Saya tidak tahu bahasa Kalimantan atau Maduranya apa. Maksudnya rego nggawa rupa itu harga itu akan mempengaruhi apa, rupa itu bahasa Indonesia? Kualitas ya, kualitas baik. Ya, harga akan mempengaruhi kualitas, dan it's true ya. Dimanapun apapun ya, kalau lebih mahal tuh biasanya lebih baik ya, itu seperti itu. Kecuali ada satu semprotan nyamuk ya kan, itu yang lebih mahal banyak, tapi yang lebih bagus hanya satu itu saja, namanya adalah semprotan nyamuk hot ya, kita nggak sebut merek ya, melanggar kode etik jurnalistik seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, harga ini sangat penting sekali karena kita tidak perlu memaksakan keadaan dompet kita dengan kebutuhan kita ya kan, karena ini hanya hobi kawan. Jadi jangan sampai kewajiban kebutuhan kita di rumah itu akan terkalahkan oleh hobi kita. Kasihan ya, apalagi yang sudah punya istri, punya anak ini ya, kalian memburu mimis yang mahal-mahal, ternyata anak kita belum punya uang saku ya kan. Nah, ini nanti kita akan dilema di sini. Jadi yang pertama memang kewajiban kita, kebutuhan kita harus terlaksana dulu. Jika ada uang sisa atau mungkin ada dana untuk hobi, khusus dana hobi. Kalau bapak ini ada namanya dana kenakalan ya. Kalau kerja dapat 200.000 ya, pulang bilangnya 150, yang 50 buat dana kenakalan. Kalau sini buat dung-dung namanya. Ini kalau orang-orang Jawa Timur pasti tahu buat apa dung-dung ini. Nah, oleh karena itu harga ini juga mempengaruhi mimis kalian. Oleh karena itu kalian kalau ingin membeli mimis ya jangan yang murah-murah banget, dan juga yang jangan yang mahal-mahal banget. Ada juga sekarang mimis curah ya, mimis curah itu jadi nggak ada mereknya, dia jualnya kresek atau tas plastik itu ya, satu plastik berapa kilo itu. Kemarin kita setelah cek, kita mencoba, setelah kita hitung grainnya antara satu mimis dengan mimis yang lain itu tidak sama grainnya, tidak rata. Ada yang 8,4, ada yang 10,5, ada yang 12, ada yang 9, padahal itu satu plastik. Bayangkan jika kita menembak ya kan di jarak 40 meter, kita menggunakan mimis itu. Di tembakan pertama dia nitik, tembakan kedua dia nggak nitik. Akhirnya kita komplain ke penjual, ternyata penjualnya juga nggak mau bertanggung jawab. Coba gimana? Ayo, ya kan? Nah, rugikan kita juga. Jadi kalau milih mimis ya jangan terlalu murah, juga kita harus menyesuaikan dengan budget kita. Seperti itu. Nah, itulah tadi ada 5 dasar untuk memilih mimis terbaik di senapan angin yang kita punyai. Yang pertama adalah tujuan, kita tujuannya ngapain bawa senapan. Yang kedua adalah bentuk dari mimis tersebut. Yang ketiga adalah berat mimis tersebut. Yang keempat adalah laras. Dan yang kelima adalah harga dari mimis tersebut. Ada lagi sebenarnya faktor X. Nah, ini faktor X ini yang bukan masalah teknis, yaitu faktor X, yaitu faktor kemampuan diri kita dalam menembak. Mimisnya bagus, larasnya bagus, harganya mahal, senapannya mahal. Kalau kita nggak bisa nembak, mau kena dari mana? Ya kan, seperti itu. Wah, ada yang tanya, Kang, ini senapan Falcon mahal kok
nggak nitik, itu bukan nggak nitik, saya aja nggak bisa nembak gitu kan. Banyak yang komen, Kang Arif kapan berburu? Insya Allah kita masih mencari waktu karena melihat hutan masih sangat basah sekali, ini musim hujan ya, jadi kita licin dan sebagainya, resiko lah ya, kasihan anak istri saya di rumah. Gitu, jadi kita masih menunggu cuaca yang bagus, kita akan hunting, tunggu saja ya, kita sedang mempersiapkan buruan-buruan, kita akan kita siapkan, jadi kita kasih buruan dulu baru kita tembaki. Kita bercanda. Nah, faktor X tadi harus kalian latih, sering-seringlah kalian menembak dan sebagainya agar terlatih. Itu ya, itu adalah senapanologi pada segmen kali ini. Jika masih kurang jelas bisa ditekan di kolom komentar atau langsung chat ke customer service kami atau langsung ke nomor saya yang ada di deskripsi. Dan satu lagi dari kami Seradu Rifle, kami ada promo PCP Pegasus seperti ini dengan model coupler baru menggunakan plug and play. Jadi kalian sangat mudah sekali untuk memompa dengan menggunakan mini coupler. Oleh karena itu silahkan kami tunggu ordernya. Untuk harga dan kelengkapannya apa saja silahkan. Mulai harga 2.100.000 sudah menggunakan teleskop dan lain sebagainya, hingga full set hanya Rp2.900.000. Bagaimana Kang detailnya? Bisa ada di deskripsi atau di kolom komentar di bawah ini. Silahkan kontak kami sangat welcome sekali. Kita tunggu pengorderan dari senapan PCP Pegasus OD25 ini, kita akan kirim ke tempatmu masing-masing. Terima kasih, salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seradu Rifle makes impossibility possible.